Apa kabar kawan-kawan positif people? Semoga hari-hari kawan positif berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Pada kali ini, kami akan sharing 3 pelajaran yang kami dapat dari buku bestseller yang berjudul Traction karya Gabriel Weinberg. Namun sebelum kita bahas satu persatu 3 pelajaran tersebut, silahkan subscribe terlebih dahulu channel ini karena setiap Rabu dan Sabtu kami akan membagikan 3 pelajaran yang kami dapat dari sebuah buku. Pelajaran ke-1, pikirkan tentang pemasaran Anda segera setelah memulai startup. Kesalahan pertama yang dilakukan orang adalah mencoba memulai bisnis namun tidak mulai memikir pemasaran. Setiap kali teman saya mencoba untuk memulai bisnis, mereka berkata, "Saya sedang membangun barang ini." Saya akan selalu bertanya, "Apakah Anda sudah mulai memasarkannya?" Dan 99% jawabannya adalah tidak. Saya ingin mendapatkan sesuatu dulu. Akibatnya, sebagian besar teman saya akhirnya muncul dari lab awal mereka dengan produk yang sudah matang, tetapi tidak ada yang mau membelinya. Bayangkan seorang pria yang mencoba menjual koran di jalan berkata, "Siapa yang mau ini?" Dan tidak ada yang menjawabnya. Hal ini akan membuat Anda frustrasi. Jadi setiap kali saya mendapatkan jawaban itu, saya memberitahu mereka, Anda harus mulai memasarkan sekarang, atau Anda akan gagal. Namun, jarang sekali orang-orang mendengarkan. Tetapi jika mereka mendengarkannya, mereka akan sangat berterima kasih. Saya yakin Justin dan Gabriel memiliki banyak percakapan tentang hal ini. Mereka menyarankan Anda harus membagi waktu Anda 50/50 antara pengembangan produk dan mendapatkan daya tarik. Tentu saja, Anda akan senang ketika memulai bisnis startup Anda bisa mendapatkan beberapa lusin orang untuk mengikuti pekerjaan. Namun, metrik traksi berubah dari waktu ke waktu dan akhirnya, Anda harus mendapatkan ribuan orang untuk membeli barang-barang Anda untuk berhasil, bukan hanya mengikuti saja. Mencurahkan banyak waktu untuk pemasaran Anda sejak awal akan memungkinkan Anda menguji strategi marketing sampai Anda menemukan strategi yang tepat. Misalnya, ketika Dropbox mencoba iklan mesin telusur, mereka segera menyadari bahwa membayar $200 untuk membuat seseorang mendapatkan membership bernilai $99 per tahun tidak akan berhasil, dan mereka segera dapat beralih ke mencoba yang lain. Jadi jangan takut untuk segera membagikan pembaruan produk atau layanan sebelum Anda benar-benar siap meluncurkannya. Marketo memulai blogging jauh sebelum mereka meluncurkan sesuatu. Hasilnya lebih dari 14.000 orang sudah menunggu untuk membeli. Pelajaran kedua, pergi ke pameran dagang untuk menemukan orang atau perusahaan untuk bermitra. Ini merupakan salah satu dari 19 saluran traksi yang dijelaskan Justin dan Gabriel. Hal ini dipilih karena menggabungkan sistem offline dan online. Tidak peduli apa industri Anda, selalu ada pameran dagang, dan selalu ada seseorang di sana yang dapat mengubah nasib hidup dan bisnis Anda. Bahkan jika Anda bertemu salah satu raksasa di industri tertentu sebelum Anda memiliki produk akhir untuk dipamerkan, Anda masih bisa mengenal mereka. Mulai membangun hubungan dan siapa tahu, mungkin mereka akan memberitahu apa yang mereka inginkan untuk masa depan. Tentu saja inti harapannya, dapat bermitra dengan raksasa tersebut. Anda juga dapat menggunakan ini untuk membuat kampanye pemasaran kreatif. Misalnya, Twitter menempatkan TV di lobi dan lorong konferensi SXSW pada tahun 2007, yang menampilkan feedlot langsung dari acara tersebut. Tentu saja semua orang ingin melihat tweet mereka sendiri di layar. Dan sebagai hasilnya, traffic mereka membengkak dari 20.000 menjadi 60.000 tweet per hari selama acara berlangsung. Pelajaran ketiga, gunakan kerangka bullseye untuk menemukan saluran traksi mana yang paling cocok untuk bisnis Anda.
Namun, pameran dagang hanyalah salah satu dari 19 cara untuk mendapatkan daya tarik, tetapi itu tidak berarti Anda harus memilih yang itu. Juga tidak berarti Anda harus melakukan semuanya sekaligus. Berikut yang Justin dan Gabriel sebut sebagai kerangka kerja Bullseye untuk menemukan saluran traksi mana yang paling cocok untuk bisnis Anda. 1. Pikirkan saluran mana yang berfungsi di industri Anda dan bagaimana Anda dapat menggunakannya untuk produk khusus Anda. 2. Kategorikan mereka menjadi target yang menjanjikan, mungkin, dan panjang. 3. Buat daftar dengan 3 teratas. 4. Lakukan pengujian murah dengan tujuan yang jelas untuk 3 teratas itu. 5. Fokus pada salah satu yang paling berhasil, atau mulai dari awal jika tidak ada yang berhasil. Sebenarnya, membuat satu saluran traksi berfungsi lebih dari yang Anda butuhkan untuk berhasil mengembangkan startup Anda. Coba fokus temukan satu saluran yang dapat memenuhi tujuan Anda. Jangan coba-coba berusaha untuk berada di mana-mana, di semua saluran karena Anda tidak akan mendapatkan apa-apa. Seperti yang dikatakan Steve Jobs, fokus adalah tentang mengatakan tidak. Demikianlah 3 pelajaran yang dapat dari buku Traction karya Gabriel Weinberg. Jika menurut kawan video ini berguna, silakan di-sharing dan berikan tanda like Anda.